Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Oke, hari ini saya mau sharing ilmu mengenai kebahagiaan ya. Apa sih itu bahagia? Siapa sih yang tidak ingin bahagia? Setiap orang jelas ya, untuk menikmati kehidupan diperlukan kebahagiaan. Dan kebahagiaan merupakan salah satu kunci seseorang merasa aman, damai, terlindungi, dan hatinya juga tenang. Oke, versi kebahagiaan setiap orang itu berbeda. Ada yang merasa bahwa dengan bahagia itu versinya ketika aku dapat WhatsApp dari pacar, contohnya ya. Bahagia itu ketika dapat kado spesial dari suami, misalkan. Bahagia itu ketika aku bisa jajan dengan banyak gitu ya, dari uang hasil kerja keras dan lain sebagainya. Atau bahagia itu ketika kita bisa naik haji, atau mungkin kita bisa umroh, apapun itu. Setiap orang versinya berbeda sekali. Yang tadi saya contohkan itu kebahagiaan dalam hal positif ya. Ada pula kebahagiaan seseorang yang merasa dia puas justru ketika melakukan hal negatif atau hal yang melanggar aturan, hukum, baik itu hukum secara negara, etika maupun hukum secara agama ya. Salah satunya ketika kita justru bahagia itu banyak uang dan uangnya dibelanjakan untuk hal-hal negatif. Misalkan untuk seks party, atau mungkin yang sedang booming sekarang digunakan untuk narkoba, psikotropika, dan lain sebagainya. Justru mereka akan jauh lebih puas, menikmati, dan bahagia dengan membelanjakan uangnya dan menikmati barang-barang yang tadi dikatakan ya, seperti psikotropika dan lain sebagainya, untuk membuat hatinya bahagia. Nah, di sini arti kata kebahagiaan adalah kondisi di mana pikiran dan perasaan ada dalam berkecukupan, sehingga menjadikan seseorang jelas merasa senang, menikmati, dan kepuasan tersendiri. Itu dikatakan sebagai kebahagiaan. Nah, tadi ada kebahagiaan negatif dan ada kebahagiaan positif. Dan yang akan saya sharingkan kepada teman-teman semua mengenai kebahagiaan dalam arti positif. Bagaimana sih supaya tubuh diri ya selalu bahagia setiap harinya? Salah satunya kalian memang dimulai dari berpikir dan berperasaan positif. Artinya, kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan yang memang diawali dari hati yang bersih, dari pikiran yang jernih. Sehingga ketika pikiran positif dan sehat, perasaannya yang positif dan sehat akan menciptakan perilaku dan tindakan yang positif dan sehat pula. Sehingga ini bisa dilakukan dengan 3 macam terhadap diri kita sendiri. Oke, simak baik-baik. Yang pertama adalah self-love, yaitu mencintai diri. Salah satu mencintai diri indikasinya banyak. Dan yang paling pokok dari mencintai diri adalah senantiasa bersyukur. Ya, bersyukur dengan apapun yang sudah menjadi jalan kehidupan Tuhan, yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang sudah menjadi takdir kita, apapun itu ya. Kemudian yang kedua adalah self-care, yaitu merawat diri sendiri atau peduli terhadap diri sendiri. Dan self-care ini ada beberapa bagian dalam tubuh, mulai dari self-care terhadap fisik atau jasmani, self-care terhadap spiritual atau rohani, dan juga self-care terhadap psikis atau mental kita, yaitu berperasaan dan juga berpikir, sehingga menciptakan sebuah tindakan dan juga perilaku. Ya. Self-care ini dimulai dari self-care fisik, jadi merawat dan peduli terhadap jasmani atau tubuh kamu. Caranya bagaimana? Satu, kamu bisa melakukan olahraga, makan makanan yang bergizi, minum minuman yang bergizi pula ya. Ini bisa menciptakan tubuh kamu lebih sehat. Ditambah ketika berolahraga yang tadi saya sebutkan akan menciptakan sebuah hormon positif dalam tubuh kamu. Kemudian selain itu juga kamu bisa merawat diri, merawat tubuh ya. Kalau misalkan perempuan senang bersolek, perawatan, kecantikan, kan sekarang sudah banyak beauty care ya, baik untuk perempuan, laki-laki, atau mungkin untuk anak-anak juga banyak sekali ya. Merawat anggota tubuh kita juga itu merupakan sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kalau dalam ajaran agama Islam. Dan saya yakin dalam ajaran agama lain pun tidak jauh beda seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah merawat diri kita secara mental dan juga psikis ya. Ini yang dinamakan sebagai peduli atau self-care secara psikis, yaitu dengan cara berpikir dan berperasaan positif.
Berikan nutrisi positif setiap hari terhadap diri dan pikiran kamu dengan cara tadi bersyukur ya, dan senantiasa memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah self-care atau peduli terhadap rohani atau spiritual diri kita sendiri. Salah satunya kamu bisa melakukan hubungan yang lebih erat antara diri kita dengan Tuhannya. Ya, baik itu ini masih umum, saya bilang semua agama, semua kepercayaan apapun itu. Dekatkan diri kita dengan Tuhan kita, apapun kepercayaan dan agama yang kalian anut ya. Kalau di Islam misalkan bisa sholat, zikir, sholawat, pergi ke tempat pengajian, ya itu juga boleh dilakukan. Bersedekah, ya itu sama juga, bisa membuat hormon dalam tubuh menjadi lebih positif juga ya. Dan yang ketiga yaitu adalah self acceptance, di mana ini adalah penerimaan diri. Tidak dipungkiri ya bahwa manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan menjadi potensi dan juga motivasi untuk lebih baik lagi, dan kekurangan bisa diperbaiki loh oleh setiap manusia dan setiap individu. Sehingga kalau kita sadar dengan kekurangan kita dan kita berusaha memperbaikinya, maka penerimaan dalam diri, konsep dalam diri akan semakin bagus. Contoh, saya terlahir dengan tubuh yang memang tidak langsing. Tapi saya tahu kalau gemuk itu bisa menyebabkan banyak faktor resiko penyakit datang. Sehingga saya menerima bahwa saya cantik dengan tubuh saya. Saya merasa bersyukur dengan tubuh saya walaupun tidak ideal. Tapi saya berusaha setiap hari berolahraga, makan makanan yang baik, berpikir juga baik. Kemudian saya juga bersosialisasi dengan sangat baik, sehingga membuat saya tidak minder, tidak lepas untuk jadi malah tidak mau bersosialisasi, atau membuat saya jadi mengurung diri karena tubuh saya yang tidak bagus. Nah, ini adalah konsep diri atau penerimaan diri. Sehingga kalau mau bahagia adalah terima setiap kekurangan apapun dalam diri dan berusaha untuk memperbaikinya dengan cara yang lebih baik lagi. So, kalau kita melakukan self-love, self-care, dan self-acceptance, maka sudah pasti pikiran dan perasaan akan jauh lebih positif dan sehat. Ketika pikiran dan perasaan yang positif serta sehat, sudah pasti menciptakan perilaku atau tindakan yang sehat pula. Sehingga kebahagiaan yang benar adalah kebahagiaan di saat kita benar-benar bertindak sesuai dengan norma, aturan, etika yang berlaku di masyarakat, ataupun etika-etika yang sudah menjadi aturan kita dengan Tuhan. Itu yang akan saya sharingkan dengan teman-teman. Ingat ya, sebetulnya kita juga senang dengan materi, tidak munafik. Seseorang membutuhkan banyak uang, seseorang menginginkan banyak harta, dan tidak munafik juga ya, tidak menjadi satu hal yang memang buruk ketika kita harus bekerja keras demi sebuah materi, dan materi bisa membuat seseorang bahagia. Tapi asalkan kita bisa mengelolanya dengan tepat, maka materi tersebut bisa menciptakan kebahagiaan yang sebetulnya ya. Oke, jika kalian bisa sharing atau mau informasi lanjutan, atau mungkin kita bisa sekedar ngobrol-ngobrol, kalian boleh share video ini, boleh juga komen ya, dan nanti kita bisa sharing satu sama lain mengenai kebahagiaan itu sendiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.